Dok, saya diabetes. Jadi obat yang bagus buat diabetes tuh apa ya? Teman-teman banyak yang bertanya di kolom komentar maupun juga di YouTube ya. Jadi diabetes terus langsung nanya obat yang bagus buat dia apa. Sebenarnya prinsipnya begini, tergantung masing-masing pasien. Karena tiap individu diabetes itu karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Ada yang makannya udah terbiasa 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang berkali-kali, sering banget ngemil. Ada yang kerjanya kayak orang normal, pagi pulang sore. Ada yang kerjanya selalu shift malam. Ada yang berpindah-pindah shiftnya. Ada yang tidurnya bagus, ada yang suka begadang. Ada yang ekonominya kuat, ada yang mau nggak mau hanya cuma bisa pakai obat-obat BPJS. Terlalu banyak faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan oleh dokter untuk meresepkan obat diabetes mana yang paling tepat untuk pasien. Itu baru dari faktor-faktor tadi. Belum kalau kita nanti setelah periksa ternyata ada komorbid sakit jantungnya. Atau ternyata ada komorbid sakit ginjalnya, udah pernah stroke, ya dikasih makannya misalnya pakai selang makan. Nah itu semua strateginya beda-beda. Intermezzo, sebelum kesimpulan video ini, contoh kasus ya teman-teman. Misalnya saya dapat 2 orang pasien sama-sama diabetes, sama-sama sudah 10 tahun diabetes, sama-sama perempuan, sama-sama usia lanjut, katakanlah 65 tahun. Tapi yang satu punya masalah ginjal, punya masalah jantung, tinggalnya hanya berdua dengan suaminya yang juga sudah lanjut usia dan berpenyakitan kronis ya. Sama satu lagi nenek-nenek 65 tahun, fungsi ginjalnya masih cukup baik, nggak punya masalah jantung, disupport keluarganya, masih tinggal dengan anaknya yang bisa mengawasi dan punya alat cek gula darah dan masih tidak ada gangguan memori gitu ya. Nah ini kan secara kondisi fisik dan status sosial ekonomi dan lingkungan keluarganya kan sama-sama beda. Meskipun lama diabetesnya sama dan anggap gula datang ke saya itu sama-sama 500. Secara prinsip kita tuh paling takut kalau ngasih obat terapi diabetes atau insulin di rumah itu jangan sampai pasien mengalami drop gula darahnya alias hipoglikemi, apalagi usia lanjut seperti ini. Jadi kalau pada kasus yang pertama yang tinggalnya hanya berdua dengan suami yang lanjut usia, nggak punya alat cek gula darah di rumah, ada penyakit kronis yang lain, tentu saya akan kasih obat minum. Tidak berani saya kasih insulin karena kalau insulin salah cara nyuntiknya, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang punya alat cek gula darah, terjadi hipoglikemi di rumah bisa bahaya, bisa menyebabkan kematian. Jadi saya akan memilih obat minum untuk kasus yang ada komorbid dan gulanya tinggi ini. Meskipun gulanya tinggi banget ya, saya udah tahu pasti tidak akan turun sampai normal. Tapi dibanding dia hipoglikemi, resiko meninggalnya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya gulanya masih tinggi-tinggi sedikit 200-an tapi masih agak panjang ya. Itu pertimbangan juga sama dokter. Sementara pasien yang satu ini ya dengan gula darah 500, ada pengawasan dari anak, punya alat cek gula darah, masih bisa dikasih edukasi yang baik karena tidak ada gangguan memori, saya akan encourage untuk dapat insulin karena gula darahnya sudah terlampau tinggi, tapi di satu sisi kualitas hidupnya masih harapannya jauh lebih baik, apalagi masih bisa diawasi keluarga dan bisa dipantau gula darahnya di rumah. Jadi ya kesimpulannya seperti itu, terapi diabetes masing-masing orang itu beda, tidak bisa obat kita dijamin sama efek baiknya ke orang lain. Ya stop memberikan saran kepada kenalan atau keluarga atau tetangga Anda yang diabetes, meskipun sama-sama diabetes, belum tentu kebutuhan obatnya atau jenis terapinya sama. Semoga dipahami. Bila ada pertanyaan lanjutan soal diabetes, langsung aja komen di bawah ya.